Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nur Aprianto dengan NIM 442401866, kode kelas yaitu 442B25, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Desi Suryani. Di sini saya akan menjelaskan dampak genosida yang terjadi di Palestina untuk perekonomian dunia. Genosida merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Konsep genosida secara resmi diakui oleh hukum internasional dan diatur oleh Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Pandangan yang menyatakan bahwa Israel terlibat dalam genosida terhadap Palestina biasanya merinci pada sejumlah tindakan dan kebijakan sebagai upaya untuk merugikan dan bahkan menghancurkan kelompok Palestina, seperti yang pertama, penggunaan kekuatan militer, yang kedua, pemukiman dan pengusiran penduduk, yang ketiga, blokade dan pembatasan ekonomi. Pertempuran ini telah menyebabkan tingginya korban jiwa di antara masyarakat sipil Gaza, yang lebih dari 10.000 jiwa tewas hingga tanggal 7 November 2023. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Di sisi Israel, korban jiwa mencapai 1.400, termasuk 31 anak-anak. Israel mengklaim aksi militer mereka sebagai tindakan bela diri terhadap serangan Hamas dan upaya membalas kematian warga Israel serta membebaskan tawanan Hamas. Namun beberapa pihak mulai menuding tindakan Israel sebagai agensi militer yang berubah menjadi genosida terhadap warga Palestina. Gempuran terhadap warga sipil Gaza dinilai oleh beberapa ahli sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dampak genosida di Palestina tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Konflik yang berlangsung lama antara Israel dan Palestina yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina tidak hanya menimbulkan penderitaan manusia yang luar biasa, krisis ini juga membawa dampak besar bagi perekonomian dunia. Tindakan kekerasan, penghancuran infrastruktur, blokade ekonomi, hingga pemindahan paksa warga sipil semakin memperburuk kondisi kawasan Timur Tengah dan mengguncang kestabilan ekonomi global dan berbagai sisi. Yang pertama, ketegangan politik dan kenaikan harga energi. Timur Tengah adalah salah satu kawasan paling penting bagi pasokan energi dunia, terutama minyak dan gas. Meskipun Palestina bukan produsen utama energi, konflik di wilayah ini membuat situasi regional menjadi lebih panas dan beresiko merembet ke negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab. Setiap kali ketegangan meningkat, pasar global langsung bereaksi. Harga minyak karena khawatir pasokan terganggu. Naiknya harga energi berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup dan produksi barang. Ini menyebabkan inflasi di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi. Yang kedua, gangguan terhadap perdagangan dan investasi. Situasi yang tidak menentu akibat konflik juga mengganggu jalur perdagangan internasional. Beberapa pelabuhan penting di kawasan Mediterania Timur ikut terdampak dan jalur pelayaran strategis seperti terusan Suez juga dalam posisi rawan. Para investor pun jadi lebih berhati-hati. Banyak yang menarik investasinya dari wilayah-wilayah berisiko dan memilih menyimpan uang di instrumen yang lebih aman, seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan di pasar keuangan global. Perusahaan-perusahaan internasional juga menghadapi tekanan besar dari masyarakat global. Kampanye boikot terhadap perusahaan yang dianggap mendukung agresi Israel membuat nilai saham mereka menurun dan reputasi bisnis mereka terguncang. Yang ketiga, krisis kemanusiaan jadi beban ekonomi dunia. Dampak kemanusiaan dari konflik ini sangat besar. Jutaan warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan bergantung pada bantuan dari luar negeri. Organisasi internasional seperti PBB dan berbagai NGO membutuhkan dana besar, hingga miliaran dolar setiap tahunnya, untuk membantu korban perang. Dana ini tentu berasal dari pajak masyarakat di negara-negara donor, yang akhirnya menjadi beban tambahan bagi anggaran negara-negara tersebut.
Negara-negara tetangga seperti Palestina, seperti Mesir, Lebanon, dan Yordania juga harus menanggung dampaknya. Mereka harus menampung pengungsi dalam jumlah besar dan menangani masalah sosial yang muncul. Ini bisa mengganggu stabilitas negara-negara tersebut dan memperlambat pertumbuhan ekonomi kawasan. Yang keempat, efek pada dunia teknologi. Israel dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi di Timur Tengah, tapi serangan besar-besaran terhadap Palestina memunculkan tekanan moral terhadap perusahaan-perusahaan teknologi global untuk menghentikan kerjasama dengan mitra Israel. Tekanan ini bisa menghambat aliran investasi, memperlambat pengembangan teknologi, dan mengganggu rantai pasok digital global. 5. Ketidakadilan global yang semakin nyata. Kegagalan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia dalam merespon genosida di Palestina secara adil membuat kepercayaan publik terhadap sistem global ikut menurun. Negara-negara berkembang merasa diperlakukan tidak setara, dan hal ini memperdalam jurang antara negara kaya dan miskin. Ketidakpercayaan ini bisa memicu hambatan kerjasama internasional di masa depan, termasuk dalam hal ekonomi dan perdagangan. Genosida di Palestina bukan hanya terjadi kemanusiaan, tapi juga membawa dampak luas terhadap ekonomi dunia, mulai dari harga minyak yang naik, investasi yang lari, hingga tekanan fiskal dan ketimpangan global yang semakin parah. Dunia internasional perlu mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan krisis ini, bukan hanya demi keadilan bagi rakyat Palestina, tapi juga demi menjaga stabilitas ekonomi dan perdamaian dunia. Sekian video dari saya Aris Nuraprianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.